Sampai jumpa kembali dengan channel ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Kokila sedang tidur, lalu dokter memeriksa Kokila. Parag berkata, jika ada masalah yang terjadi pada Kokila harus memberitahunya. Lalu Kokila bangun dan berkata ingin pulang ke rumah Modi. Rasi menginformasikan kepada Hetal bagaimana Mera diidentifikasi oleh tes bersalin. Kokila dan Mera dipulangkan. Semua sampai ke rumah Modi. Kokila berkata, apa yang akan dikatakan kepada Jigar? Kokila bertanya kepada Jigar, apakah dia mengatakan sesuatu? Jigar menjawab, Kokila tidak berkata apa-apa. Semua anak-anak senang dan memeluk Mera. Vidya berkata, aku tahu pasti Mera sembuh dan akan pulang ke rumah Modi. Nenek berterima kasih kepada Tuhan telah mendapatkan Mera karena dia adalah putri Gopi. Kokila mulai berpikir mendengar perkataan nenek bahwa Gauri adalah Mera. Hetal meminta kepada Kokila untuk beristirahat. Kokila melihat ginjal dan bertanya apa yang sedang dilakukan di rumahnya. Rasi sangat khawatir bagaimana jika nenek memberitahu Kokila yang sebenarnya. Rasi memanggil nenek dan menghentikan perkataan nenek. Kokila bertanya kepada Rasi, mengapa Rasi memanggil nenek? Rasi mengubahnya menjadi Mbah. Hetal meminta kepada nenek untuk pergi dan beristirahat karena pasti lelah. Nenek berkata jauh-jauh ke sini untuk melihat keadaan Kokila. Lalu Rasi membawa Kokila ke kamarnya. Kokila berkata kepada Rasi, mengapa Kokila lupa tentang perselingkuhan Rasi dengan sopir yaitu Jigar? Rasi berkata akan memberitahu nenek dan akan mengirim supir ke desa. Kokila memperingatkan kepada Rasi untuk menjauh dari Jigar. Lalu Vidya berkata kepada Gopi, mengapa mereka menangis? Rasi berkata, dia yang akan menjelaskannya. Tetapi Rasi meminta kepada Vidya supaya tidak menceritakan kepada Kokila. Rasi berkata bahwa boneka Gopi hilang. Anaknya Gopi dan Ahem pada 8 tahun yang lalu. Namanya Mera. Si kembar berkata, mengapa Gopi dan Ahem menangisinya sekarang padahal boneka hilang 8 tahun yang lalu? Rasi berkata, Gopi dan Ahem mendapatkan boneka itu sekarang. Tolu dan Molu ingin melihat boneka itu sekarang. Vidya bersikeras ingin melihat boneka itu sekarang. Gopi adalah boneka di antara kita semua, dan itu adalah putri sulung Gopi, yaitu Mera. Anak-anak senang, lalu Vidya berpelukan, begitu juga si kembar dan Papu. Vidya sangat senang bahwa Mera adalah kakaknya. Rasi berkata, hari ini hari ulang tahun Mera. Ahem berkata, kita tidak boleh merayakan ulang tahun dengan kondisi Kokila seperti itu. Rasi berkata, kita akan memotong kue tengah malam dan kita akan mengaturnya sebaik mungkin. Lalu Madhuben berpamitan untuk pulang. Semua bergegas meninggalkan rumah Modi. Tetapi Papu meminta untuk tinggal di sana untuk merayakan ulang tahun Mera. Ginjal membolehkan Papu di rumah Modi. Lalu Radha sangat bingung menelpon Tripti, tetapi teleponnya di luar jangkauan. Selanjutnya Madhu sangat senang kepada putrinya Gopi telah mendapatkan Meranya kembali. Ginjal menoleh Urmila dan melihatnya. Itu karena Gopi orang yang baik dan tidak berpikiran tentang yang buruk-buruk. Kokila menunggu Radha memberikan air untuknya.
Telinganya bergema mendengar tangisan Ahem secara emosional setelah menemukan putrinya Mera. Kokila sendiri berpikir akan pergi dan memeriksa penyakitnya. Lalu Rasi memesan kue coklat untuk persiapan ulang tahun Mera. Kokila melihat Gopi dan anak-anak dan bertanya, "Dengan siapa?" Dia berkata. Rasi berkata itu salah sambung. Lalu Kokila pergi ke dapur untuk meminum air. Di sisi lain, Urmila berkata akan memberi hadiah kepada Mera, dan Ginjal terkejut. Dia juga akan memberi hadiah kepada Mera. Lalu Urmila meminta uang kepada Dapal untuk membeli hadiah untuk Mera. Dapal berkata dia akan memberi Mera uangnya sendiri dan akan diberikan kepada panti asuhan. Urmila berkata mereka tidak menghasilkan uang untuk belanja rumah. Pengeluaran rumah dilakukan Urmila. Mengapa Urmila berpikir seperti itu? Kata Ginjal. Lalu Dapal akan memberikan uang ke panti asuhan dan pergi dari rumah. Urmila berkata bahwa Dapal sangat bodoh melakukan sumbangan ke panti. Lalu Ahem di tempat tidur memperlihatkan foto masa kecilnya Mera dan berkata ini semua foto-foto Mera. Mera berkata bahwa dulu rumah ini memiliki hubungan dengannya. Lalu Pidia memeluk Mera, kakaknya. Ahem berkata kepada Pidia dan Mera bahwa Ahem jauh dari mereka selama bertahun-tahun dan sekarang Ahem akan merawat mereka dan tinggal bersamanya. Ahem tidak akan membiarkan mereka meninggalkannya lagi. Lalu Ahem memeluk Mera penuh kasih sayang. Mereka sangat bahagia telah bersama kembali. Lalu Tolu dan Molu dan Papu melihat ke kamar Ahem yang sedang berpelukan. Ahem melihat Tolu dan Molu bersama Papu. Lalu Ahem memanggil Tolu dan Molu masuk ke kamarnya. Mereka semua menghampiri Ahem dan Pidia dan Mera. Mereka semuanya berpelukan sangat bahagia telah berkumpul kembali. Gopi melihat Ahem dan anak-anak tersenyum campur bahagia. Akhirnya Ahem sangat bahagia telah berkumpul bersama anak-anak. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya.